Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dengan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur tiada hentinya kami naikkan kepadamu karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh membuka mata kami, menikmati setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami lebih jauh beraktivitas Tuhan, kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami, urapi setiap kami, agar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mazmur 40 ayat yang kedua menjadi dasar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Amin. Demikian firman Tuhan. Menanti Tuhan di dasar lembah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti pernah terjebak dalam sebuah persoalan yang rasanya tidak ada jalan keluarnya. Seperti lingkaran setan yang berputar-putar di situ saja. Masalah keuangan yang tidak kunjung selesai, konflik keluarga yang semakin hari semakin rumit, atau bahkan penyakit yang membuat kita semakin lemah dan lemah. Dalam bahasa pemazmur, kondisi seperti itu digambarkan seperti kita sedang berada di dalam lubang kebinasaan dan lumpur rawa. Mari kita bayangkan sejenak tentang lumpur rawa. Semakin kita meronta-ronta ingin keluar dengan kekuatan kita sendiri, kita justru akan semakin tenggelam ke dalam. Nah, disinilah seringkali kita merasa putus asa dan bahkan kita berteriak, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau membiarkan aku tenggelam? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baiknya pada pagi hari ini bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu itu tidak berhenti di dalam lumpur. Daud, sang penulis Mazmur, menceritakan sebuah kesaksian yang luar biasa tentang bagaimana Tuhan menolong dirinya. Ada dua tindakan nyata Tuhan yang mengubah hidup kita saat kita berada pada posisi, pada titik terendah dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Tuhan akan mengangkat kita dari lumpur rawa. Ketika kita terjebak di lumpur rawa, kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita butuh seseorang yang berada di luar rawa itu, yang tangannya cukup kuat untuk menjangkau kita dan menarik kita keluar dari sana. Itulah yang Tuhan lakukan. Dia tidak berdiri di tepi rawa sambil menghakimi dan berkata, "Kenapa kamu masuk ke situ?" Tidak. Tuhan justru turun tangan, Dia menjangkau kita di titik paling bawah dalam hidup kita, lalu mengangkat kita keluar. Ketika Tuhan itu mengangkat, itu berarti ada beban yang Tuhan lepaskan dalam diri kita, dan ada kelegaan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kemudian yang kedua, bahwa Tuhan ketika Dia sudah berhasil membawa kita keluar, Dia menempatkan kaki kita di atas bukit batu. Tuhan tidak hanya mengangkat kita lalu meninggalkan kita begitu saja di tanah yang becek, tetapi Dia membawa kita ke tempat yang aman dan kokoh, yaitu bukit batu. Bukit batu berbicara tentang kepastian, tentang keamanan dan dasar yang teguh. Ketika kaki kita berdiri di atas bukit batu,
Kita tidak lagi takut tergelincir atau bahkan tenggelam. Hidup kita dipulihkan, masa depan kita dibuatnya menjadi pasti. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan itu menetapkan langkahku. Artinya apa? Dia memberi kita kekuatan baru untuk kita kembali berjalan maju menuju masa depan yang telah Tuhan siapkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika hari ini ada di antara kita yang merasa sedang berada di lubang atau bahkan sedang terikat di dalam lumpur rawa kehidupan, jangan menyerah. Satu hal yang dilakukan oleh Daud sebelum ayat ini adalah pada ayat yang pertama bahwa ia menanti-nantikan Tuhan dengan tekun. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk kita keluar dari sebuah persoalan, karena itu hanya akan membuat kita semakin tenggelam dalam ketakutan, tenggelam dalam kekhawatiran. Untuk itu bawalah setiap pergumulan kita hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Akui keterbatasan kita dan izinkan tangan Tuhan yang kuat itu bekerja. Dan percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang sama, yang sanggup mengangkat kita hari ini, meletakkan kaki kita di atas bukit batu yang teguh dan menuntun langkah kita ke depan sampai pada tujuan di mana kita akan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Satu hal yang kami yakini dan yang kami percaya, bahwa dalam kehidupan ini kami tidak sendirian. Di dalam setiap persoalan kehidupan kami, Engkau tetap ada bersama dengan kami, mengangkat kami dan meletakkan kami di atas bukit batu yang kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengharapan, untuk kekuatan yang Tuhan beri buat setiap kehidupan kami. Kami siap untuk melakukan setiap hal dalam kehidupan kami hari ini. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa menolong, menyertai dan menuntun setiap kehidupan kami. Pergumulan kami, persoalan perekonomian, kesehatan, ataupun pergumulan yang lain, kami percaya Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat berkarya saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.